Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gimi Maldini dari program studi PJJ Manajemen S1 kelas MJ301. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah pendidikan agama yang judulnya Etika dan Moral dalam Ajaran Agama Islam dan mengkaji nilai-nilai etika dan moral yang umum di agama Islam serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke pendahuluannya, yaitu etika dan moral dalam ajaran Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman hidup umat muslim. Pendidikan agama Islam berperan penting dalam membentuk moral dan etika individu, membangun kesadaran moral, memperkuat iman, dan memberikan pedoman perilaku yang baik. Penerapan nilai-nilai ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Penerapan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak positif yang signifikan, seperti terbentuknya karakter yang kuat, terciptanya keharmonisan sosial, dan perkembangan spiritual individu. Namun, penerapan nilai-nilai juga menghadapi tantangan dalam dunia modern seperti perubahan sosial yang cepat, perkembangan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Dengan penerapan yang konsisten dan adaptif terhadap perkembangan zaman, nilai-nilai etika dan moral Islam dapat terus menjadi pedoman yang relevan dalam membentuk karakter individu dan masyarakat yang berakhlak mulia. Masuk dalam konsep etika dan moral dalam Islam. 1. Kejujuran atau as-siddiq. Kejujuran adalah pilar penting dalam hubungan antar manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar." Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah seorang pedagang menjual barang dengan transparan tanpa menipu kualitas atau harga. Tidak memberikan informasi palsu dalam pekerjaan atau studi. Kedua, keadilan atau al-adl. Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku adil dan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial, politik, maupun ekonomi. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah 1. Tidak berlaku diskriminatif dalam memperlakukan orang lain. Kedua, memberikan keputusan yang tujuan dalam suatu permasalahan. Ketiga, kesabaran atau as-sabar. Kesabaran dalam menghadapi cobaan dan menjalani kehidupan sehari-hari merupakan cerminan dari keimanan yang kuat. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah 1. Tetap tenang ketika menghadapi cobaan hidup. Kedua, melakukan pekerjaan dengan niat beribadah bukan hanya demi pujian atau penghargaan. Keempat, kedermawaan al-ihsan. Islam mendorong umatnya untuk berbagi rezeki dan berbuat baik kepada sesama, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah 1. Menyumbangkan sebagian penghasilan untuk membantu kaum fakir dan miskin. Kedua, berbagi makanan atau barang kepada yang membutuhkan. Kelima, amanah atau dapat dipercaya. Amanah berarti memegang tanggung jawab dengan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah." Hadis riwayat Ahmad. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah menjaga rahasia teman atau keluarga, melaksanakan tugas pekerjaan atau studi dengan penuh tanggung jawab. Keenam, tolong menolong atau ta'awun. Islam mendorong umatnya untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam kemungkaran. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah membantu tetangga yang sedang kesulitan ekonomi atau gotong royong dalam pembangunan fasilitas umum atau kegiatan sosial. Ketujuh, menjaga lisan dan perbuatan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menjaga perkataan agar tidak merugikan orang lain dan selalu melakukan tindakan yang bermanfaat. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah menghindari gibah atau mengunjing atau fitnah, atau berbicara sopan dan santun kepada semua orang. Kelapan, saling menghormati dan menyayangi. Islam menekankan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan antara sesama manusia baik muslim maupun non-muslim dengan mengutamakan sikap saling menghormati. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah menghormati pendapat orang lain dalam diskusi atau menyayangi keluarga, anak-anak, dan orang yang lemah atau yatim piatu.
Aplikasi nilai-nilai etika dalam moral dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam pendidikan. Sekolah-sekolah Islam seperti SDIT, Tarbiyah Ar-Rabbaniyah di Cisoka mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral Islam ke dalam kurikulum mereka. Siswa dilakukan dalam praktik sehari-hari yang mendorong mereka untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam tindakan mereka seperti 1. Mengintegrasikan ajaran Islam tentang etika, moral, dan akhlak dalam mata pelajaran sehari-hari. Kedua, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang fokus pada pembelajaran agama, bahasa Arab, dan pengembangan karakter. Ketiga, melibatkan siswa dalam praktik sehari-hari yang mendorong mereka untuk menerapkan nilai-nilai etika dan moral dalam tindakan mereka. Hasilnya, siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengembangkan kesadaran moral yang kuat dan kemampuan untuk membuat keputusan yang etis. Kedua, dalam bisnis. Etika bisnis Islam menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Bisnis tidak hanya dipandang sebagai alat pemuas keinginan, tetapi juga sebagai upaya mencari keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa prinsip etika bisnis Islam meliputi 1. Larangan riba atau bunga dan praktik-praktik eksploitatif lainnya. Kedua, mendorong kerjasama dan pembagian risiko yang adil. Ketiga, menekankan transparansi dalam semua transaksi bisnis. Keempat, memandang bisnis tidak hanya sebagai alat pemuas keinginan, tetapi juga sebagai upaya mencari keseimbangan antara kehidupan dan dunia dan akhirat. Poin ketiga, dalam keluarga. Orang tua memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai etika dan moral Islam kepada anak-anak mereka. Mereka diharapkan menjadi teladan, mendukung pembelajaran agama, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengalaman nilai-nilai Islam. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu 1. Menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mendukung pembelajaran agama melalui pendidikan formal dan informal. Ketiga, mewujudkan lingkungan rumah yang mendukung pengalaman nilai-nilai Islam. Keempat, melibatkan anak-anak dalam kegiatan ibadah dan amal soleh. Keempat, dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diterapkan dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat. Beberapa contoh implementasinya adalah 1. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar. Kedua, menghargai perbedaan dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. 3. Membantu tetangga dan anggota masyarakat yang membutuhkan. Kelima, dalam menjaga toleransi dan persaudaraan. Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, menjaga toleransi adalah kunci keharmonisan masyarakat. Contoh implementasinya adalah 1. Menghormati ibadah pemeluk agama lain dan tidak mencampuri urusan keyakinan mereka. Kedua, menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi atau debat tanpa mendukung orang lain. Contoh konkretnya adalah bergaul dengan teman dari latar belakang yang berbeda dan saling mendukung dalam kebaikan. Keenam, dalam menjaga lisan dan media sosial. Saat ini, menjaga lisan tidak hanya berarti berbicara sopan, tetapi juga menjaga perilaku dan perkataan di media sosial. Contoh implementasinya adalah tidak menyebarkan berita bohong atau hoax atau kebencian di media sosial. Kedua, menghindari gibah atau menggunjing baik secara langsung maupun di media digital. Contoh konkretnya adalah berhati-hati saat membagikan informasi atau opini agar tidak merugikan pihak lain. Ketujuh, profesionalisme dalam pekerjaan. Islam menekankan pentingnya bekerja dengan profesional, disiplin, dan sungguh-sungguh. Contoh implementasinya adalah 1. Menyelesaikan tugas pekerjaan tepat waktu dan sesuai standar. Kedua, menghindari perilaku malas atau korupsi waktu dalam bekerja. Contoh konkretnya adalah seorang pegawai tetap bekerja dengan produktif meskipun tanpa pengawasan langsung. Kedelapan, dalam menjaga lingkungan atau akhlak terhadap alam. Islam mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab sebagai khalifah atau pemelihara bumi. Contoh implementasinya adalah 1. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendaur ulang sampah. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di tempat umum. Contoh konkretnya adalah melakukan penanaman pohon dan berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Masuk ke dalam tantangan dan solusi. Meskipun nilai-nilai etika dan moral Islam sangat komprehensif, penerapannya dalam kehidupan modern menghadapi berbagai tantangan. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan nilai-nilai masyarakat dapat mempengaruhi penerapan etika dan moral Islam. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi-strategi seperti 1. Pengembangan kurikulum pendidikan agama yang relevan dengan konteks modern. 2. Peningkatan kualitas pengajar agama. Ketiga,
pemanfaatan teknologi dan media dalam penyebaran nilai-nilai etika dan moral Islam. Keempat, kolaborasi antara institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai ini. Masuk ke dalam refleksi terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam ajaran agama Islam. Penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak positif yang sangat besar. Nilai-nilai tersebut dapat membentuk masyarakat yang saling menghormati, memiliki rasa empati, dan menjunjung tinggi kebenaran. Sebagai contoh, seorang individu yang mengamalkan kejujuran dan amanah akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan menciptakan hubungan yang harmonis. Namun, tantangan dalam penerapan nilai-nilai ini juga tidak sedikit. Dalam era modern yang penuh dengan godaan materialisme dan hedonisme, nilai-nilai Islam seringkali terpinggirkan. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama dan penerapannya dengan konsisten. Etika dan moral dalam ajaran agama Islam bukan sekadar teori, melainkan prinsip hidup yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Islam menekankan pentingnya membangun pribadi yang berakhlak mulia atau halakul karimah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan untuk menciptakan keharmonisan antar manusia, Tuhan, sesama, dan alam. Berikut adalah refleksi mendalam terhadap penerapan etika dan moral Islam dalam konteks kehidupan modern. Pertama, pentingnya etika dan moral sebagai landasan kehidupan. Etika dan moral dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta teladan Rasulullah SAW. Tujuan utamanya adalah membentuk karakter manusia yang bertakwa kepada Allah dan mampu membawa kedamaian bagi lingkungan sekitarnya. Refleksinya adalah, di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, krisis moral seperti korupsi, kejujuran yang luntur, dan sikap individualisme semakin marak terjadi. Nilai-nilai Islam seperti jujur, amanah, adil, sabar, dan tolong-menolong menjadi solusi nyata untuk mengatasi berbagai masalah moral di era ini. Kedua, tantangan moral di era modern. Dalam kehidupan modern, banyak tantangan yang dapat menggeser atau menerapkan penerapan etika dan moral Islam seperti: 1. Pengaruh media sosial yang sering menyebarkan fitnah, hoaks, dan kebencian. Kedua, konsumerisme dan hedonisme yang membuat manusia melupakan kesadaran dan sikap dermawan. Ketiga, persaingan hidup yang mendorong praktik-praktik tidak etis seperti kondisi dalam bisnis, pekerjaan, dan pendidikan. Refleksinya adalah, nilai-nilai Islam mengajarkan umat Islam untuk selalu berlaku jujur, sabar, dan menjaga lisan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat mengendalikan diri dan menghindari perilaku negatif yang merusak moral. Ketiga, etika dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablun minallah. Etika terhadap Allah meliputi kepatuhan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan zikir adalah sarana utama untuk menjaga hubungan ini. Refleksinya adalah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, seseorang akan memiliki kontrol diri yang kuat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar etika dan moral. Kedua, ketakwaan kepada Allah akan mendorong seorang untuk selalu berbuat baik, jujur, dan amanah dalam setiap aspek kehidupannya. Keempat, etika dalam hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia melalui prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, dan tolong-menolong. Refleksinya adalah, pertama, dalam keluarga, etika Islam mendorong saling menghormati, menyayangi, dan berkomunikasi dengan baik untuk menciptakan keharmonisan. Kedua, di masyarakat nilai seperti adil dan toleransi membantu menjaga keberagaman dan mencegah konflik sosial. Contohnya adalah menghormati perbedaan agama, budaya, dan pendapat di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja. Kelima, etika dalam lingkungan menjaga atau hablum minal alam. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang bertugas memakmurkan dan menjaga alam. Refleksinya adalah, 1. Di tengah krisis lingkungan global, penerapan nilai moral Islam seperti tidak merusak alam, mengurangi sampah, dan menggunakan sumber daya secara bijak menjadi kunci menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya adalah menghindari pemborosan udara, menanam pohon, dan mendaur ulang sampah. Keenam, aktualisasi akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan. Rasulullah SAW
diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak beliau seperti siddiq atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, fatonah atau cerdas, dan tahbli atau menyampaikan kebaikan menjadi teladan utama bagi umat muslim. Refleksinya adalah meneladani sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu umat Islam menghadapi tantangan modern. Contoh, berlaku jujur dan berdagang amanah dalam pekerjaan dan santun dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ketujuh, keutamaan etika dan moral dalam membentuk masyarakat beradab. Penerapan etika dan moral Islam dalam kehidupan individu yang berdampak pada terbentuknya masyarakat yang beradab atau madani yang mana keadilan ditegakkan dalam berbagai bidang. Kedua, kesejahteraan dicapai melalui sikap tolong-menolong dan kepedulian sosial. Ketiga, kerukunan tumbuh dari rasa saling menghormati dan toleransi. Refleksinya adalah dengan berpegang pada nilai-nilai moral Islam, umat Islam dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis, bebas dari korupsi, kebencian, dan ketidakadilan. Jadi, etika dan moral dalam ajaran Islam adalah pedoman yang tidak dapat diabaikan oleh waktu dan sangat relevan untuk mengatasi berbagai krisis moral di era modern. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti jujur, amanah, adil, sabar, dan peduli sesama, umat Islam dapat menciptakan kehidupan yang berkualitas baik di dunia maupun akhirat. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa untuk mencapai kehidupan yang bermakna, nilai-nilai etika dan moral harus selalu dijaga dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan, sekecil apapun itu. Kesimpulannya, etika dan moral dalam ajaran Islam merupakan landasan penting dalam membangun individu dan masyarakat yang berakhlak mulia. Dengan mengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, kedermawanan, dan amanah, seorang muslim dapat menjalani kehidupan dengan penuh makna dan berkah. Implementasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan harmoni dan kedamaian di tengah masyarakat. Oleh karena itu, refleksi terhadap nilai etika dan moral dalam Islam menjadi langkah penting untuk memperkuat jati diri dan memperbaiki kualitas hidup. Ya, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.